Halo Jam, selamat sore, apa kabar Jam? Halo, selamat sore. Kabar baik. Terima kasih dan what's status? Oke, seperti biasa kita mulai lagi podcast di sore hari ini. Tentunya mau bahas sesuatu yang unik tentang dunia internasional. Wah, nah kali ini ada yang unik banget Jam yang akan kita bahas. Jadi ada suatu wilayah di sebuah negara yang mereka tidak punya akses ataupun jalan keluar untuk menuju ke wilayah lain yang ada di negara yang sama. Kali ini negara yang akan kita bahas adalah Oman yang dikelilingi oleh negara Arab Saudi. Nah, jadi Oman ini salah satu wilayahnya itu tuh dikelilingi oleh Arab Saudi. Salah satu wilayah Oman dikelilingi oleh Arab Saudi. Jadi Oman tuh kalau misalkan pengen ke wilayah Oman yang lainnya, itu dia tuh susah karena dikelilingi oleh Arab Saudi. Tapi di sisi lain, di tengah-tengah wilayah Oman itu masih ada juga wilayah Arab Saudi yang dikelilingi oleh Oman. Nah, ini jadi unik, menarik untuk kita bahas nih kali ini. Jam, seberapa tahu kamu tentang kasus ini dan tentang wilayah Oman serta Arab Saudi ini? Yang dimaksud adalah wilayah Musandam ya. Musandam ini adalah enklave Oman yang terpisah dari wilayah utama Oman dan dikelilingi oleh UAE dan Arab Saudi. Bahkan untuk menuju ke wilayah Musandam, Oman perlu melewati wilayah Arab Saudi atau negara tetangga, yaitu Uni Emirat Arab. Musandam berada di bagian utara Oman, dan wilayah ini secara geografis terpisah dari daratan utama Oman, menjadikannya unik karena sangat bergantung pada akses dari negara tetangga, terutama Arab Saudi dan UAE. Tentang wilayah Arab Saudi yang dikelilingi oleh Oman, ini yang menarik. Ada sebuah enklave kecil di wilayah selatan Oman, yaitu Al-Bata, yang wilayahnya dikelilingi oleh Oman dan sangat kecil. Secara sejarah, wilayah-wilayah seperti ini sering menjadi hasil dari perjanjian perbatasan antara negara-negara di kawasan ini. Secara keseluruhan, wilayah seperti Musandam memang memberikan tantangan tersendiri bagi kedua negara untuk menjaga hubungan dan memastikan akses yang memadai bagi penduduknya. What is Alison Mazikwet? Oke, nah itu kan ini sebenarnya cukup unik dan agak sedikit menyusahkan sebenarnya. Bayangin teman-teman kalian misalkan ada di provinsi, misalkan ada di Jawa gitu kan. Sementara Jawa ini dikelilingi oleh negara umpama aja ya, misalkan Australia gitu. Jadi kalian kalau pengen keluar Pulau Jawa, pengen ke bagian Indonesia yang lainnya itu tuh harus ke negara, melewati negara Australia dulu gitu kan, karena posisinya di tengah-tengah umpama aja ya. Nah itu kan cukup sulit karena ada syarat-syarat tertentu kalau kita mau melewati negara orang kan seperti itu. Nah Jam, mengenai kasus ini ada nggak kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi oleh orang-orang setempat yang tinggal di sana kalau misalkan pengen bepergian keluar dari wilayahnya? Iya, benar-benar unik banget kan ya? Jika kita analogikan seperti yang kamu bilang, misalnya di Indonesia ada bagian yang terpisah dan dikelilingi oleh Australia, tentu akan ada banyak tantangan terkait perjalanan. Untuk Musandam, orang-orang yang tinggal di sana menghadapi beberapa kesulitan dalam perjalanan antar wilayah. Salah satu tantangan utama adalah akses transportasi. Karena wilayah Musandam terpisah dari bagian utama Oman dan dikelilingi oleh negara lain seperti Arab Saudi dan UAE, penduduknya harus melewati perbatasan internasional untuk bisa mencapai wilayah Oman yang lain. Ada beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi oleh penduduk setempat, seperti 1. Perizinan dan birokrasi. Setiap kali ingin bepergian, baik itu untuk bisnis atau pribadi, penduduk Musandam harus mematuhi aturan perbatasan, yang bisa memakan waktu karena mereka harus mengurus dokumen perjalanan atau izin melewati negara lain, seperti Arab Saudi atau UAE. Wilayah seperti bisa mobilitas besar. 2. Waktu tempuh yang lebih lama. Perjalanan dari Musandam ke bagian utama Oman atau ke tempat lain seringkali memakan waktu lebih lama karena harus melewati negara ketiga, yang jelas menambah waktu perjalanan dan potensi gangguan, seperti penutupan perbatasan atau peraturan tertentu. 3. Keterbatasan dalam akses barang dan jasa. Selain untuk perjalanan pribadi, pembatasan akses ini juga bisa memengaruhi ekonomi lokal. Misalnya, barang atau bahan kebutuhan yang harus dikirim ke Musandam mungkin memerlukan jalur perjalanan yang lebih lama atau lebih mahal, sehingga mempengaruhi harga barang di sana. 4. Keterbatasan akses layanan. Kadang-kadang, penduduk Musandam perlu mengakses layanan kesehatan atau pendidikan yang hanya tersedia di bagian lain Oman.
Keperluan ini membutuhkan perjalanan lewat negara lain yang bisa biaya dan pelayanan. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa menjadi masalah logistik dalam hal pembangunan dan layanan sosial. Selain itu, masalah keamanan di perbatasan juga bisa menjadi faktor penghambat. Jadi meskipun secara grafis Musandam bagian dari Oman, rasanya seperti menjadi wilayah terisolasi. Terus ini Jam dari kasus ini Jam, dari permasalahan seperti ini, pernah nggak ada terjadi gesekan kedua negara ini atau jadi konflik kecil gara-gara perbatasan yang unik ini Jam? Anda nggak pernah terjadi kasus seperti itu? Sejauh ini, tidak ada laporan besar tentang konflik atau gesekan serius yang terjadi antara Oman dan Arab Saudi terkait dengan perbatasan unik mereka. Meskipun memang ada beberapa ketegangan kecil di masa lalu, kedua negara cenderung menjaga hubungan diplomatik yang baik. Mereka lebih fokus pada sama regional dan stabilitas di kawasan, terutama dalam konteks Sotilok GCC. Namun, situasi perbatasan seperti itu memang bisa memunculkan tantangan administratif, tetapi tidak mengarah ke konflik besar. Oke, ini belum pernah terjadi konflik ya, karena mungkin kedua negara ini bisa menjalin hubungan diplomatik dengan baik dan bisa terbiasa mungkin dengan hal ini, dan tidak terlalu menjadi masalah yang sangat besar gitu kan, hal semacam ini. Nah, tapi sebenarnya pernah ada nggak solusi atau penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini, misalkan seperti administratif yang dipermudah ketika ingin melewati dan menuju ke negara bagian yang lain dari Oman itu tersendiri, atau seperti apa Jam? Atau memang mereka udah nyaman aja kayak gini gitu? Memang, meskipun perbatasan unik ini bisa menambah kerumitan, Oman dan Arab Saudi biasanya menyelesaikan masalah administratif melalui kerjasama diplomatik. Sebagai contoh, ada perjanjian yang memungkinkan warga Oman untuk bepergian atau melakukan transaksi administratif antara wilayah yang terpisah ini tanpa banyak hambatan, seperti izin transit yang mudah. Selain itu, wilayah yang terpisah ini cenderung memiliki jalur transportasi yang cukup baik untuk memfasilitasi pergerakan antara kedua bagian wilayah. Tapi secara umum, masalah ini belum menjadi sesuatu yang besar, karena kedua negara cukup terbiasa dengan situasi ini dan telah menyusun sistem administratif yang mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang. Mereka cenderung lebih fokus pada jasa dan stabilitas daripada menjadikannya sebuah isu besar. Jadi, bisa dibilang mereka cukup nyaman dengan cara ini, meskipun pasti ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dari waktu ke waktu. Oke. Kita kan melihatnya pasti ya, ada administratif tertentu dan juga beberapa hal yang memang harus dipenuhi gitu kan untuk mencapai negara bagian yang lainnya. Nah, dari barang ataupun nilai ekonomi nih, misalkan apakah harga barang di bagian Oman luar dan juga di bagian Oman yang dikelilingi oleh negara Arab tersebut, apakah ada perbedaan yang cukup jauh nih dari misalkan harga-harga barang atau harga-harga makanan yang ada di sana, Jem? Berdasarkan informasi yang ada, perbedaan harga barang atau makanan antara wilayah Oman yang terpisah dan wilayah Oman lainnya biasanya tidak terlalu signifikan, karena kebijakan ekonomi Oman secara keseluruhan cenderung seragam di seluruh negeri. Namun, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga di wilayah yang terpisah ini, seperti biaya transportasi atau biaya logistik untuk mengimpor barang ke daerah yang lebih sulit dijangkau. Di wilayah yang lebih terisolasi atau lebih sulit diakses, mungkin ada sedikit kenaikan harga karena jarak tempuh yang lebih jauh, yang dapat mempengaruhi distribusi barang. Selain itu, harga barang di perbatasan bisa sedikit lebih tinggi jika ada biaya tambahan terkait proses administrasi atau pengiriman dari bagian lain Oman. Meskipun begitu, pemerintah Oman umumnya berusaha menjaga kestabilan harga di seluruh negara untuk menghindari perbedaan besar antara wilayah-wilayahnya. Jadi meskipun ada kemungkinan harga barang sedikit lebih tinggi di wilayah yang terpisah ini,
Dampaknya tidak terlalu besar bagi kehidupan sehari-hari warga setempat. Oke, pernah ada nggak keluhan gitu kan dari warga Oman yang terisolasi gitu kan, yang ada dikelilingi oleh negara-negara Arab. Nah, ada nggak keluhan karena terjadinya ketimpangan sosial ataupun perlakuan yang kurang adil, misalkan dari Oman, dari bagian negara Oman yang lainnya? Apakah itu pernah terjadi atau misalkan ada keluhan dari warganya, atau justru Oman bisa mengatasi hal ini dengan cukup baik, Cem? Secara umum, Oman telah berhasil mengatasi tantangan terkait wilayah yang terisolasi tersebut dengan cara yang relatif baik. Pemerintah Oman cenderung memperhatikan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang terisolasi, dan berusaha untuk mencegah adanya ketimpangan sosial. Namun, meskipun secara umum masalah ini bisa diatasi, beberapa keluhan mungkin muncul dari warga di wilayah yang terisolasi ini terkait dengan akses yang lebih sulit atau terbatas ke layanan dasar, fasilitas umum, atau bahkan barang-barang tertentu yang lebih mahal karena biaya transportasi yang lebih tinggi. Ini bisa memicu perasaan ketidakadilan atau ketimpangan jika warga merasa perlakuan terhadap mereka tidak sebanding dengan wilayah lain yang lebih mudah dijangkau. Tapi sejauh ini, Oman dikenal dengan upaya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah telah berusaha meminimalkan ketimpangan ini dengan meningkatkan infrastruktur dan memastikan akses yang lebih mudah, serta menyediakan subsidi tertentu agar wilayah terisolasi ini tetap mendapatkan pelayanan dan barang yang setara dengan wilayah lain. Jadi, meskipun ada potensi keluhan terkait ketidaksetaraan atau kesulitan dalam mendapatkan barang dan layanan, upaya pemerintah Oman untuk menjaga keadilan sosial dan kesetaraan antar warga umumnya telah cukup efektif dalam menangani masalah tersebut. Oke, pernah nggak ada nih upaya dari kedua belah pihak atau dari kedua negara ini, Uni Emirat Arab atau ketiga negara ya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan juga Oman ini untuk misalkan menukar wilayah gitu kan. Jadi wilayah yang terkelilingi oleh Arab Saudi ditukar misalkan dengan Oman yang di perbatasannya gitu kan, atau misalkan yang dikelilingi oleh Uni Emirat Arab juga ditukar juga dengan Oman di bagian perbatasan Oman yang dan Uni Emirat Arab yang lainnya gitu kan. Pernah nggak ada upaya atau keinginan seperti itu untuk menukar wilayah agar semuanya menjadi lebih terkendali dan jauh lebih mudah gitu kan? Hingga saat ini tidak ada laporan atau upaya resmi dari Oman, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab untuk menukar wilayah atau mengubah perbatasan mereka. Secara diplomatik, ketiga negara ini telah menjalani hubungan yang relatif stabil dan tidak ada indikasi bahwa mereka memiliki niat untuk mengubah perbatasan mereka, apalagi melalui pertukaran wilayah. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sejarah, beberapa negara di kawasan ini pernah melalui proses penyelesaian perbatasan yang melibatkan negosiasi seperti antara Oman dan Uni Emirat Arab yang menyelesaikan beberapa masalah perbatasan di masa lalu. Meskipun demikian, ide untuk menukar wilayah tidak pernah menjadi pilihan yang serius. Alasan utama adalah bahwa perubahan batas wilayah semacam itu akan sangat kompleks dan mempengaruhi hubungan internasional, ekonomi, serta kehidupan sosial penduduk di daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya mekanisme diplomatik dan kesepakatan internasional yang ada saat ini, ketiga negara ini cenderung lebih memilih untuk fokus pada penyelesaian masalah perbatasan secara damai dan melalui kerjasama bilateral, tanpa harus mengubah struktur geografis mereka. Oke, ini kan menurut kamu ketika misalkan ditukar nih, apakah mungkin nggak nih kalau misalkan ditukar ini akan jauh lebih mempermudah, atau justru malah akan mempersulit gitu kan dari penurunan ekonomi dan lain-lain? Jika wilayah yang terisolasi ini ditukar antara negara-negara tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai apakah itu akan mempermudah atau justru mempersulit keadaan. Kemungkinan mempermudah. Akses yang lebih mudah. Menukar wilayah dapat mengurangi masalah akses, mengingat wilayah yang terisolasi kini bisa terhubung lebih langsung dengan bagian lain dari negaranya. Ini akan mempercepat perjalanan dan perdagangan antarwilayah. 2. Pengelolaan yang lebih efisien. Dengan perubahan batas yang lebih jelas dan terintegrasi, administrasi dan peraturan dapat disesuaikan untuk membuat pengelolaan wilayah lebih efisien. Namun ada beberapa tantangan dan potensi masalah. 1. Ketegangan diplomatik. Pertukaran
wilayah antar negara dapat menimbulkan ketegangan diplomatik yang cukup besar. Proses ini memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, yang bisa jadi sulit dicapai karena mempertimbangkan sejarah, etnis, dan bahkan sentimen nasional. Hal yang sering disanjungkan. 2. Ekonomi yang terganggu. Wilayah yang terisolasi mungkin memiliki pola ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang terhubung langsung ke negara lain. Mungkin ada ketergantungan terhadap perdagangan atau infrastruktur yang ada di negara tetangga, dan perubahan wilayah bisa mempengaruhi pola ini. Misalnya, jika ada sumber daya alam yang lebih kaya, atau lebih banyak kegiatan ekonomi di wilayah yang terisolasi, perubahan ini bisa mengganggu ekonomi lokal. 3. Isu sosial dan budaya. Penduduk yang tinggal di wilayah yang terisolasi mungkin sudah beradaptasi dengan kehidupan mereka yang terpisah dari wilayah lainnya, dan mereka mungkin memiliki identitas atau budaya yang sedikit berbeda. Pemindahan wilayah ini bisa menimbulkan kebingungan atau ketidaknyamanan bagi penduduk yang merasa wilayah mereka telah terubah atau tidak lagi menjadi bagian dari negara mereka sebelumnya. Jadi, meskipun ada potensi kemudahan dalam hal akses dan administrasi, perubahan perbatasan atau penukaran wilayah justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan hubungan internasional. Biasanya, negara-negara lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi dan kerjasama tanpa mengubah batas wilayah secara langsung. Oke, nah kita berbicara sejarah, Jam. Seperti apa sejarahnya? Kenapa negara ini begitu unik, terbentuk dengan perbatasan yang cukup unik, dikelilingi oleh negara yang lain gitu kan? Bagaimana sejarahnya atau perjanjian seperti apa yang pernah terjadi yang mengakibatkan terjadinya perbatasan yang unik seperti ini, Jam? Sejarah perbatasan yang unik antara Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah kolonial dan kesepakatan diplomatik antar negara pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa itu, wilayah-wilayah ini merupakan bagian dari kekuasaan besar yang lebih luas di dunia Arab dan berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan kolonial, terutama Inggris. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah yang membentuk perbatasan ini. 1. Pengaruh Kekaisaran Inggris. Pada abad ke-19, Inggris memiliki kepentingan besar di Timur Tengah dan India, terutama terkait dengan jalur perdagangan dan kontrol atas wilayah strategis. Inggris banyak terlibat dalam mengatur perbatasan wilayah-wilayah di kawasan ini, termasuk wilayah Oman dan negara-negara sekitarnya. Inggris melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara ini untuk membentuk batas-batas yang lebih jelas. 2. Perjanjian Inggris dengan Oman, dua wilayah Oman yang terpisah. Pada tahun 1856, Oman terpecah menjadi dua wilayah besar. Oman bagian utara, yang lebih dekat dengan pantai termasuk Muscat, dan wilayah bagian selatan yang lebih jauh dan terisolasi. Pembagian ini sebagian besar disebabkan oleh ketegangan internal antara dua faksi utama dalam kerajaan Oman yang ingin menguasai wilayah yang lebih kaya dan strategis. 3. Pengaruh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketika wilayah-wilayah lain di sekitar Oman mulai berkembang sebagai negara-negara yang lebih terorganisir, khususnya setelah pembentukan Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 dan Uni Emirat Arab pada tahun 1971, perbatasan ini semakin memperjelas pemisahan antara negara-negara tersebut. Kesepakatan dengan Inggris pada masa itu juga mempengaruhi bagaimana perbatasan ditetapkan, yang secara tidak langsung menyebabkan wilayah Oman di sekitar Dahlia menjadi terisolasi dan terjepit antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. 4. Isu perbatasan Oman dan Arab Saudi. Pada awal abad ke-20, Oman dan Arab Saudi melakukan beberapa perjanjian mengenai perbatasan mereka. Namun hubungan yang erat dengan Inggris mempengaruhi keputusan akhir. Salah satu perjanjian penting adalah perjanjian pada tahun 1950-an yang mengatur perbatasan antara wilayah Oman dan Arab Saudi. Meskipun banyak kesepakatan, beberapa daerah tetap memiliki sengketa kecil yang hanya diselesaikan secara bertahap. 5. Keputusan geopolitik di wilayah Emirat, Uni Emirat Arab UAE, terbentuk pada tahun 1971 setelah Inggris meninggalkan wilayah Teluk Persia dan meloloskan negara-negara kecil yang sebelumnya dikenal sebagai Trucial States. Pada waktu itu, UAE dan Oman memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat. Namun, UAE juga memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Oman di bagian selatan,
yang membentuk perbatasan yang tidak sepenuhnya jelas. Oke, siap. Terima kasih Jemlah. Intinya sangat bermanfaat sekali informasi yang sudah kamu berikan, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, dan buat kalian yang sering dukung channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kembali lagi besok tonton juga video kita yang lainnya. Saya Daniel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.